终于肯来了，是这一。Hai para kaum rebahan yang begitu santuy nikmatin cemilan sambil lihat Donghua kesayangan. Gimana kabarnya? Semoga semua sehat selalu. Kali ini saya akan melanjutkan cerita Donghua yang berjudul Everlasting God of Sword, yang mana telah memasuki episode kedua. Oh ya teman-teman, saya mengingatkan bahwa ini semua full spoiler ya. Dan apabila teman-teman yang baru mampir dan merasa kurang suka dengan pembahasan sebuah alur cerita film, mohon maaf ya. Jika ingin langsung nonton full filmnya, teman-teman bisa cek langsung di website Anicin. Soalnya mau upload full filmnya dilarang Om Jawed Karim. Oke deh, kita lanjut ke alurnya ya. Pada episode sebelumnya, kita diperlihatkan Tuan Muda Zen yang berada di sebuah hutan yang bernama area terlarang di Bukit Belakang, di mana hari-harinya ia habiskan waktunya di hutan larangan tersebut untuk bersembunyi dan menghindar dari orang-orang setelah kejadian pertempuran ia bersama tetua sekte iblis yang bernama Suiren. Ia pun di sana hanya sekedar untuk menikmati pemandangan alam sembari menikmati teh. Seketika Zen sedang menikmati kesendirian, muncullah seseorang yang bernama Fujian, murid baru dari sekte Lanke yang ingin membunuh Zen. Namun Zen dengan mudah mengatasinya, hanya dengan menggunakan daun terbang dan menggunakan sedikit teknik pedangnya. Ia pun dapat menghancurkan serangan teratai Buddha yang dimiliki Fujian. Hingga akhirnya Fujian Won bertekuk lutut dan menyadari kesalahan yang ia buat. Kemudian kita diperlihatkan di sebuah kedai terbuka. Terlihat para kelompok yang sedang membicarakan tentang pengumuman di Balai Kijian, yang disebutkan bahwa Balai Kijian telah mengadakan perekrutan untuk murid terakhir, yang mana jika terpilih maka ia akan mewarisi ilmu 10.000 pedang tersembunyi. Perdebatan pun muncul dari Biksu Liuri dan Nenek Chikuo, hingga masing-masing anggota pun ikut tegang dan bersiap ingin mengajak baku hantam. Dan film pun berlanjut, di mana baku tegang pun masih berlanjut. Di sela-sela ketegangan mereka, terdengar suara seorang gadis yang sedang seruput kelapa muda, yang suaranya mengalihkan pandangan mereka. Gadis tersebut bernama Chu Huoluo. Ia adalah seorang gadis yang berasal dari sekte Chu. Sontak ia pun dikeplak kepalanya oleh Chu Xier. Chu Xier adalah kakaknya Chu Huo. Chu Xier pun berucap bahwa ia tidak sopan. Nasib benar deh Chu Huo yang gak tahu apa-apa malah dikeplak kepalanya. Karena semua orang lagi baku tegang tapi seakan Huo dianggap sedang bercanda. Ketika Chu Xier mau mengelak kepala Chu Huo kembali, tiba-tiba kelapanya terlempar dan mengenai kepala botak sang biksu yang membuat biksu tersebut basah. Sehingga para biksu lainnya pun tambah emosi dan mengira sekte Chu memiliki senjata tersembunyi. Yaelah, padahal cuma kelapa yang kena kepala botak sang biksu. Chu Xier pun berucap ke adiknya bahwa ia tidak pantas untuk mengikuti rekrutan tersebut jika kelakuannya seperti itu. Chu Huo pun mengatakan kepada kakaknya bahwa ia lebih baik menikmati makanan setiap harinya daripada ia menangis setiap hari. Terlihat ketika antara sekte masih saling bersitegang terdengar lonceng dari Istana Wanzang, yang menandakan bahwa upacara perekrutan telah dimulai. Seketika, mereka semua pun bergegas menuju ke Istana Wanzang, dan menyudahi ketegangan mereka. Scene berpindah, di mana kita dibawa ke dalam Istana Wanzang. Terlihat seorang yang bernama Shen Shou. Ia adalah seorang raja penguasa Wanzang. Ia pun sedang menyambut para tamu undangan yang telah hadir di dalam istana tersebut. Namun di tengah acara yang sedang berlangsung, seketika Shen Baihei, kakak dari Zen, pun berlarian muncul menghadap yang ayahnya. Ia membawa sebuah kabar
dan ia pun menyerahkan sebuah pedang ke ayahnya, yang bertuliskan Duan Wuxi serta Zen harus mati di tangan Sekte Iblis. Duan Wuxi yang disebutkan di pedang tersebut adalah seorang master pedang dari Sekte Iblis. Ia adalah salah satu murid dari Sui Eiren. Sui Eiren adalah master pedang yang sebelumnya yang bertarung dan terbunuh oleh Zen karena ingin merebut ilmu 10.000 pedang tersembunyi milik Zen. Kedatangan Duan Wuxi pun ingin membalas dendam, dan dikabarkan bahwa Duan Wuxi akan menuju ke dalam balai istana Qijian untuk mencari Zen dan menuntut balas atas kematian gurunya. Ia pun dikabarkan sudah berada di luar balai Qijian dan membantai satu persatu para prajurit di luar istana. Terlihat para korban yang sudah dibunuh oleh Duan Wuxi, semua tergeletak tak bernyawa. Duan Wuxi pun telah tiba di gerbang balai Qijian. Terlihat kilas balik, di mana Duan Wuxi mengingat bahwa ternyata ingin ikut bersama gurunya Sui Eiren. Ketika gurunya hendak pergi untuk menaklukkan Zen, namun ia dilarang oleh gurunya karena ilmunya masih seonggok upil. Dan gurunya menyarankan agar ia terus berlatih keterampilan ilahi peringan tubuh. Sebelum ia menyelesaikannya, ia pun dilarang pergi dan akan terus terasingkan. Gurunya pun mengatakan kepada Duan Uwi, ia adalah murid satu-satunya yang akan mengambil alih warisan ilmu keterampilan iblis legendaris, yaitu teknik peringan tubuh. Maka ia harus mempelajari teknik tersebut, dan mengatakan tak perlu terburu-buru karena teknik tersebut sulit dan sangat berbahaya. Maka dari itu, ketika mendengar kabar gurunya tewas, ia pun sangat sedih, dan amarahnya sedari dulu hanya ingin membalas dendam atas kematian gurunya, dan tak pernah bisa didamaikan. Terlihat Duan Wuxi dengan penuh amarah kembali membantai satu persatu prajurit, dan ia pun telah berada di istana Wanzang. Sontak sang raja dan tamu undangan pun keluar dari dalam istana, karena telah mendengar keributan yang ditimbulkan oleh Duan. Setelah itu Shen Baihe melaporkan kepada ayahnya, jika Duan Wuxi telah terkepung dalam formasi pertahanan. Dan ayahnya pun memerintahkan Baihe untuk mengirim pasukan lebih banyak untuk melindungi adiknya Zen. Kemungkinan ayahnya telah melihat meridiannya yang rusak, dan ilmu bela diri yang dimiliki Zen telah musnah. Ayahnya di sini cuma berpikir bahwa Zen tidak bisa apa-apa lagi dan hanya terduduk lemas di kursi roda setelah kejadian pertempurannya bersama Sui Eiren. Maka dari itu ayahnya sangat begitu khawatir kepada Zen jika terjadi apa-apa. Di sini kita diperlihatkan seorang wanita, yang bernama Taois Ziyuan. Ia memuji tentang formasi bertahan balai Qijian yang tidak bisa dipandang remeh dan sulit ditembus. Seketika, sebelum wanita itu menyelesaikan perkataannya, sebuah serangan pedang telah melintas di hadapannya dan bersamaan terlihat Duan Wuxi dengan mudah menembus pertahanan formasi balai Qijian tersebut. Sontak Baihe memerintahkan prajuritnya lapis pertama untuk menyerang Duan. Pertarungan pun berlangsung, di mana prajurit satu pun satu berguguran. Namun terlihat salah satu prajurit berhasil melukai Duan dengan menggores pipi Duan. Sontak ia pun sedikit emosi dan mengeluarkan kekuatan aura ungu. Terlihat sang biksu pun ingin membantu para prajurit tersebut. Namun sang nenek Cikuo langsung menghadang sang biksu, dan menjelaskan bahwa aura ungu tersebut adalah teknik sesat legendaris periblisan, yaitu teknik peringan tubuh. Yang mana jika seseorang telah berhasil menguasai teknik tersebut, teknik kecepatannya akan di luar dari kemampuan manusia. Terlihat Duan pun menghajar satu persatu prajurit, yang dengan mudah ia habisi dengan singkat, hingga di mana Duan pun menghantam aura kekuatannya kepada Baihe, mengakibatkan Baihe pun terhempas seketika. Dan Duan Wuxi pun datang di hadapan mereka. Ia pun mengatakan keinginan terakhir gurunya, untuk membunuh semua orang di balai Qijian. Lalu sepintas nenek Cikuo pun berkata kepada raja, agar Zen keluar dari persembunyiannya. Namun Duan pun berkata, bahwa ia akan tetap membunuh semua yang berada di balai Qijian meskipun Zen ia tidak dapat temui. Dan Duan pun melakukan serangannya kembali. Namun kali ini sang biksu pun turun tangan untuk melawannya. Ia pun mengeluarkan tekniknya untuk melawan Duan dan membuat Duan sedikit terpukul mundur. Namun seketika semua dikejutkan kemunculan Tuan Muda Zen keluar istana, dengan menggunakan kursi roda. Sontak membuat orang kaget. Lalu Duan pun menertawakan Zen, bahwa selama 1 tahun kabar menghilangnya Zen ternyata Zen hanya bersembunyi seperti pengecut, dan kondisi lumpuh yang dialami Zen ternyata gurunya yang melakukannya. Seketika Duan Wuxi bersiap menyerang Zen.
Kali ini ia menggunakan teknik serangan 1000 jiwa tulang iblis. Namun dengan sigap sang biksu pun turun tangan untuk menangkis serangan Duon. Terpancar kekuatan yang begitu dahsyat yang mengakibatkan semua prajurit pun berlarian ketakutan. Dan film pun bersambung. Waduh, ngegantung aja nih film lagi seru-serunya. Oke deh, episode kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga teman-teman bisa menikmatinya. Dan jangan lupa jika teman-teman suka dengan alur Donghua 1 ini, diharapkan agar bisa pencet tombol merah dan loncengnya ya agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.